Datanglah kepadaku dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan, karena ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya, pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Kembali dan katakan apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau Elia, dan yang lain lagi mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau Mesias dari Allah. Adakah yang mau mengikut aku? Saya mau ikut engkau Tuhan, tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak Manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian.
Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kerajaan Allah tidak dapat dilihat, sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Apa yang dikatakan kitab suci, bagaimana kau menafsirkannya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Perlihatkan padaku sekeping uang. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah, apa yang Allah punya. Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan.